Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri. Bab 37. Adrian memasukkan kedua tangan ke dalam saku celananya, menata kata demi kata yang tengah ia ragukan akan keluar. Pada akhirnya, Adrian memutuskan untuk berkata jujur demi sikap saling terbuka pada Mayroh. Pak Farel sudah menceritakan semuanya, Mai. Adrian berucap tenang penuh kelembutan, namun berhasil membuat sang istri menghentikan aktivitasnya. Tiba-tiba kemudian menoleh perlahan ke arahnya. Raut wajah Mayroh terlihat panik seketika. Bibirnya nampak kaku, walau sepertinya akan ada kata yang ingin dia ucap, namun sulit terungkapkan. "Cerita apa, Mas?" tanyanya gugup demi memastikan. "Semuanya." "Maksudnya, Mas? Aku nggak ngerti." Adrian tidak langsung menjawab. Didekatinya tubuh Mayroh, dipandanginya wajah yang nampak gelisah itu. Setelah dua tangan Adrian melekat erat di lengan sang istri, cukup lama keduanya saling pandang, walau Mayroh lebih sering menghindari pandangan Adrian. Tak ingin melihat rasa bersalah terus terbenam dalam wajah sendu Mayroh, Adrian perlahan melepas pegangan tangannya, lalu menarik pelan tubuh Mayroh hingga memeluknya erat. "Kamu tahu, Mai?" tanyanya setelah kecupan singkat mendarat di kening sang istri. "Apa?" "Aku bahkan hampir mati saat pertama kali mendengar kamu berbohong padaku." Menyadari kesalahannya yang sudah nyata terungkap, Mayroh tidak bisa lagi mengelak. Kedua matanya terpejam, membayangkan kejadian yang telah lewat saat bertemu Farel. Mungkinkah Adrian sudah tahu lebih dulu saat pertemuan itu? Apakah karena hal itu pula dia tiba-tiba bersikap dingin padanya? "Kalau kamu takut hubunganku dengan Farel akhirnya merenggang, bagiku tidak masalah, Mai. Asal kondisi rumah tangga kita kembali seperti semula. Aku tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Cobalah bersikap terbuka supaya aku tidak salah menyangkamu." Mayroh mengangkat wajahnya menjauh sedikit dari dada bidang Adrian. Ditatapnya wajah sang suami. "Jadi kamu tahu kalau dia..." Adrian mengangguk cepat, lalu kembali melekatkan wajah Mayroh ke dalam pelukannya. "Aku sudah tahu semuanya. Dan kalau kamu khawatir aku tidak menerimamu karena pria dalam masa lalumu itu adalah Farel, kamu salah, Mai." "Aku minta maaf, Mas. Aku salah. Mayroh tergugup. Tubuhnya berguncang seiring tangisannya yang meledak pelan. Wajahnya semakin ia tenggelamkan ke dalam dada bidang Adrian di balik kemeja biru tua yang suaminya kenakan. "Sudah, Mai. Aku tidak ingin melihat tangis kesedihan di wajahmu. Anggap masalah kita ini sudah selesai." "Aku janji, Mas. Aku gak akan lagi ulangi kesalahan besar itu. Aku bahkan pantas disebut istri bodoh dan tak berguna." "Apa maksudmu, Mai? Jangan bicara seperti itu." Adrian melepaskan pelukan. Kedua matanya kembali menatap lekat wajah Mayroh yang basah penuh air mata. "Lihat aku, Mai." Mayroh yang sedari tadi menunduk mengangkat pelan wajahnya. "Dan lihat bajuku." Adrian lalu menunjuk ke arah kemeja yang nampak bersih. "Ini air apa? Sampai sebanyak ini?" tambahnya lagi dengan nada meledek. "Aduh, Mas. Maaf ya, aku cari ganting lain ya. Aku ambil kemeja lain."
Mairo bergegas cepat untuk berlalu ke kamar. Namun kelima jarinya masih terkait erat dengan tangan Adrian, sehingga langkahnya tertahan seketika. Enggak usah, Mai. Di sini saja temani aku. Aku ingin sisa waktu yang tinggal sedikit tidak berjauhan dari kamu. Ah, gombal. Kali ini wajah Mairo berbinar bahagia. Senyumnya terus mengembang, tangannya berkali-kali menepis pelan atas tindakan agresif sang suami di depan mesin cuci yang sedang beroperasi. Mas, malu, nanti ada orang. Siapa memangnya? Sebelum sempat Mairo menjawab, tawanya lebih dulu menggema saat Adrian terus meledek dengan cubitan dan kelitikan kecil tanpa henti. Cukup lama keduanya saling bercanda mesra hingga berakhir dengan keromantisan yang tercipta kala kedua wajah itu saling mendekat. Hanya dalam hitungan detik, dua mulut telah saling melekat dengan mata Mairo yang terperjam perlahan. Sayangnya suasana romantis itu harus berakhir ketika suara deheman terdengar menggema di sekitar mereka. Bahkan Adrian dan Mairo begitu terkejut, lalu menoleh cepat ke arah sumber suara yang tak jauh dari posisinya. Maaf mas, mengganggu. Cuma mau tanya, kamarku di sebelah mana ya? Mau naruh koper soalnya. Tanpa basa-basi, Veronica bertanya santai. Adrian dan Mairo yang masih nampak salah tingkah hanya saling pandang. Namun tak lama berselang, Mairo dengan cepat menjawab yang Veronica tanyakan. Kamar di sebelah ruang keluarga lah, kamarnya untuk sementara, sambil mengarahkan jari telunjuk ke pintu kamar di depan sana. Oke, thanks. Dia berucap santai, kemudian berlalu begitu saja. Mairo yang sejak awal tidak suka dengan kedatangan Veronica hanya geleng-geleng kepala. Selain karena tingkahnya yang kurang sopan, cara berpakaiannya pun kurang beradab. Ditatapnya wanita itu hingga sosoknya sirna di balik pintu kamar yang dia tutup cukup keras. Benar-benar tidak tahu diri memang. Jika saja tidak ada kata maaf dari wanita itu atas perlakuannya pada Mairo pagi tadi, mungkin tidak akan diizinkan tinggal di rumah ini. Adrian sudah memberi ancaman dulu sebelum akhirnya dia meminta maaf dan mengatakan penyesalan sambil menangis. Setidak suka apapun, sebagai sesama wanita tentu Mairo tidak sampai hati mendukung keputusan Adrian agar Veronica tinggal di luar sana. Walau mungkin di hotel. Terlebih lagi, Om Richard sudah memberi amanah dengan menitipkan dia pada sang suami. Sama saja tidak bertanggung jawab jika menyalahi amanah itu. Terpaksa, Mairo pun menerima. Kalau dia berbuat kasar padamu, jangan ragu untuk menghubungiku, Mai. Jangan sampai kejadian tadi terulang lagi. Adrian berpesan tepat di belakang telinga sang istri. Enggak usah mas, aku bisa nangani sendiri kok. Oh ya, kamu berani? Jangan kamu kira aku akan diam dianiaya orang lain ya mas. Mairo yang gemas mencubit kecil pinggang Adrian hingga sang suami merintih kesakitan sekaligus merasa geli. Ya udah sayang, kamu hati-hati di rumah ya. Jaga diri kamu baik-baik. Pesan Adrian lagi sebelum mendaratkan kecupan cukup lama di kening sang istri. Dan jaga dia juga, tambahnya lagi sambil mengelus lembut perut Mairo yang masih terasa datar. Lalu menciumnya setelah berjongkok sejenak. Aku pergi ya, Adrian pun berpamitan. Iya, Mairo menjawab tersenyum sambil mengikuti langkah Adrian untuk mengantar sampai ke depan pintu. Namun, saat Adrian baru akan masuk ke dalam mobil, panggilan keras seorang wanita menghentikan aktivitasnya tiba-tiba. Baik Adrian maupun Mairo sama-sama menoleh cepat ke arah sumber suara yang ternyata berada di ambang pintu. Nampak Veronica sudah siap dengan tampilan barunya
kaos oblong tanpa lengan, dan celana kulot 5 cm di atas lutut. Dia menghampiri Adrian cepat tanpa menatap Mairo yang dilewatinya di teras. "Mas, boleh aku numpang sampai ke mall?" izin Veronica merayu. Wajahnya mengembang berharap mendapatkan tumpangan sesuai yang ia minta. Adrian yang masih terdiam memandang reaksi Mairo saat mendengar ucapan Veronica tadi. Berkali-kali dia tidak setuju atau bahkan tidak suka jika dirinya menerima permintaan wanita itu. Namun faktanya Mairo mengangguk pertanda jika dia mengizinkan. "Oke, kamu boleh ikut, tapi aku tidak ingin melihatmu berpakaian seperti ini. Ganti pakaianmu atau memilih naik taksi saja," ancam Adrian pelan tanpa menatap wajah kesal di depannya. "Iya mas, aku ganti. Maaf ya mengganggu pandanganmu." Walau reaksinya memang sedikit kesal, Veronica berusaha berkata lembut dan ramah. Dia kemudian berlalu kembali masuk ke dalam rumah. "Kamu gak takut ngizini aku kasih tumpangan sama dia, Mai?" Adrian bertanya setelah langkah sang istri sampai di depan mobil tempatnya bersandar. "Takut apa?" dia merayu. Adrian tersenyum tipis membenarkan tebakan dari Mairo. Masalahnya tanpa ditanya pun sudah jelas. Karakter wanita yang dimaksud itu begitu mengkhawatirkan. "Aku lebih percaya padamu, Mas. Jika kamu pandai jaga hati, pasti tidak akan kejadian apapun. Dan aku yakin kalau kamu bisa jaga hati untukku." Mendengar jawaban sang istri, selain tawa lepas yang menggema, hati Adrian pun merasa lega. Yang ia takutkan dari seorang istri atas kecurigaan tanpa alasan, setidaknya tidak menempel dalam karakter Mairo. Itu yang semakin menambah rasa sayang dan cinta pada wanita yang baru 2 bulan ia nikahi. Begitu bijak dan dewasa dalam bersikap. Di tengah-tengah obrolan Adrian dan Mairo yang masih berlangsung, kemunculan Veronica mengejutkan mereka tiba-tiba. Adrian bahkan tidak sempat menjawab apa yang Mairo tanyakan karena lebih dulu tercengang melihat pemandangan baru di depannya. Mairo pun tak kalah kaget, pasalnya tampilan baru Veronica yang bergamis ala ibu-ibu zaman dulu dengan jilbab hanya di lingkaran pada leher, nyaris membuat ia dan suami tertawa, namun segera ditahan. Entah baju dia dapat dari mana, karena sangat jauh dari selera aslinya yang memang modis. Tapi biarlah, setidaknya wanita itu tidak menampilkan tubuhnya yang molek, terutama di depan Adrian. "Baiklah, ayo," ajak Adrian kemudian. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komentar, biar Mimin semangat ini untuk update terus. Juga subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.